Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian belajar materi sederhana tentang ah, tentang pengelolaan data di Excel. Jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi kalau kalian belajar Excel kan akan bertemu yang namanya data, pasti ketemu data apalagi angka salah satunya. Nah, di sini aku buat satu sederhana punya, kita kerjakan yang di atas ini. Untuk membuat tabel aku yakin kalian udah pada bisa, jadi ya oke, kita udah pada bisa kan buat tabel kan, kamu nggak bisa. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, A itu punya nilai 120, 90 dan seterusnya, dan B juga sama. Nah, sekarang A ditambah B. A ditambah B itu rumusnya bagaimana? Kalau kita nalarkan A tambah B berarti 120 ditambah 50 dong ya. Berarti 170. Oke, itu gampang. Tapi kalau kita apa istilahnya? Kalau dia secara komputer itu bagaimana? Nah, ada rumus di Excel yang dimana kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus awali dengan sama dengan. Jadi sama dengan kalian pencet B3, pencet B3. Nah, dia otomatis akan biru begini. Lalu kalian klik tambah. Tambah ini bisa kalian pencet shift, lalu ada yang sama dengan dan tambah, itu satu tempat. Nah, kalian pencet itu. Kemudian pencet B50. Ya, C3. Terus enter. 170 benar? Benar sekali. Nah, shortcutnya juga aku mau ajarin ke kalian. Kalian bisa pencet ini. Kalian bisa tekan atau enggak tarik ke bawah bisa. Nah, dia akan otomatis menjawab pertanyaan sampai ke bawah. Oke, itu yang pertama. Lalu kedua, A dikurang B. 120 dikurang 50. Sama. 70. Nah, begitu teman-teman. Kemudian apalagi yang mau aku ajarkan kepada kalian. Nah, ini A dikali B. Jika A dikali B, maka 120 kita pencet kali C, maka dia akan langsung 600. Kalian bisa pencet aja juga. Kalau A dibagi B sama dengan A 120 ini ya. Nah, dalam Excel pembagian itu simbolkan dengan garis miring. Jadi kalian jangan salah, kita harus pakai garis miring. Kalau kita belajar apa istilahnya? Pecahan itu kan artinya bagi. Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, ini hasil pembagiannya. Tuh. Nah, kemudian ada soal nih yang lebih rumit. 30% dari A. 30% dari A ini maksudnya gimana? Jadi kita pencet A, kita kali 30%. Kenapa dibilang A dikali 30%? Karena kita bisa lihat 30% dari A. Jadi nilai 120 ini 30% itu berapa kan? Nah, kita bisa enter. Hasilnya 36. Apakah benar hasil dari A itu 30% dari A itu 30% dari A itu 36? Ya benar kok. Tapi gimana kalau kita balik? Dibalik gimana maksudnya, Bang? Kalau 30% dikali A, hasilnya juga sama 36. Karena kalau kita lihat 136 30 itu berapa? 90 kan? Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Jadi kalau 30% 120 itu kan terdiri dari 30 sebanyak 4 kali, ya kan? Nah, kalau 30% dari A berarti 36. Masuk? Sekiranya masuk ya. Karena kalau kita lihat 30% dari A, otomatis itu kan 3/10 kali 30/100 deh. 30/100 kali 12. Cuma bisa juga pakai 3/10 kali 120. Kayak begitu. Ini kan bisa turunkan langsung. Nah, ini hasilnya. Nih, 30% dari 90 itu adalah 27.
Kemudian kita lanjut ke ini. B dipotong diskon 10%. Konteksnya itu sebenarnya sama kayak yang H yang 30% dari A, cuman apa istilahnya ya? Dia hanya beda bahasa. Jadi terkadang ini juga mengecoh, kalian harus hati-hati. Kali 10%, 5. Benar kan? Nah, kira-kira begini, singkat, padat, dan jelas. Ini adalah formula sederhana yang aku ajarin ke kalian. Jadi kita ada sistem operasi hitung di sini. Kita pakai tambah, kurang, kali, bagi, kemudian ada penggunaan persennya juga. Ada penggunaan desimal juga atau pecahan. Cuman pecahan itu jarang dipakai. Kita lebih sering pakai desimal. Aku tuh nggak jelasin ke kalian pakai teori ya, kayak kalau kalian belajar di sekolah, kalian tuh bakal diajarin kayak sebelum kalian masuk ke praktek, karena akan dijelasin dulu. Oh, dalam Excel ini ada operasi perhitungan, ada tambah, kurang, kali, bagi, dan segala macamnya. Itu bakal jelasin dulu, dan jujur aku boring dengan penjelasan dari guru, karena kalau sesuatu yang memang harus dipraktekkan, lebih baik dipraktekkan. Contoh matematika kan otomatis lebih nyaman dipraktekkan. Kalau kita kerjakan hal-hal komputer kayak ngoding, itu dipraktekkan. Sama halnya dengan mungkin kalau tugas-tugas teori itu sebenarnya lebih enak dipraktekkan loh. Karena dengan begitu murid itu biar lebih bisa berpikir, dan pas dia menjawab soal tuh berpikir gitu. Apalagi pas nulis, ya enggak? Kalau kita ngerjakan soal kan otomatis kita pasti berpikir. Jadi hal itu kira-kira. Ya segitu dulu. Ini sederhananya. Di materi selanjutnya mungkin aku akan bawa kalian pergi ke equation ini, bukan equation ya, salah. Aku akan bawa kalian ke mana ya, waktu itu saya lihat, ini dia. Bukan ini equation, ini ya benar ini. Nih, aku akan bawa kalian ke sum, average, code numbers, max and min. Ya, oke dulu, bye bye. Nantikan video selanjutnya.